Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Iqbal Samudra dengan nomor NIM 1191062, kelas MA 19C6, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang pertama sumber dana bank, yang kedua penggunaan dana bank, dan yang ketiga keuntungan bank. Jadi sumber dana bank itu merupakan dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Perolehan dana ini dapat berasal dari bank itu sendiri berupa modal pemilik, saham dan laba ditahan, atau dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito, atau dari lembaga lainnya. Jadi bank itu sumber dananya berasal dari si pemilik modal. Jadi pemerintah menetapkan untuk mendirikan suatu bank harus mencapai modal dasar atau modal awal. Nah, untuk mendirikan suatu bank umum sebagaimana dimasukkan dalam pasal 1 ayat 2 huruf A atau B ditetapkan sekurang-kurangnya 50 miliar rupiah. Nah, untuk pemilik modal awal itu yang mendirikan bank tersebut, kemudian pemilik modal ini bisa diartikan sebagai pemilik saham. Jadi orang-orang yang menginvestasikan uangnya ke bank setelah berdirinya bank tersebut bisa juga disebut sebagai pemegang saham atau pemilik modal. Kemudian sumber-sumber dana bank tersebut berasal dari nasabah. Jadi bank itu memperoleh dana dari uangnya atau dananya nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, giro. Jadi dana-dana masyarakat tersebut adalah sumber-sumber dana bank juga, dan dana nasabah juga disebut dana pihak ketiga. Berikutnya sumber dana bank itu adalah dari lembaga lain. Misalkan bank tersebut memperoleh bantuan dari Bantuan Bank Indonesia, kemudian dana yang diterima akan dikelola dan digunakan untuk apa saja. Nah, penggunaan dana bank itu sendiri meliputi untuk yang pertama operasional, seperti membeli peralatan kantor, membeli mesin yang mendukung untuk kegiatan operasional, gaji karyawan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu penggunaan dana bank untuk pengembangan usaha. Jadi bank itu untuk ekspansi atau untuk mendirikan kantor di daerah lain, atau biasa kita sebut dengan membuka cabang di daerah lain untuk mendukung pengembangan usaha tersebut. Bisa juga untuk mengembangkan suatu teknologi seperti aplikasi m-banking dan lain-lainnya. Terus yang ketiga yaitu pelunasan kewajiban. Pelunasan kewajiban itu seperti hutang-hutang bank, yaitu pinjaman dari lembaga lain, maka harus dibayar. Itu termasuk dalam penggunaan dana bank. Jadi penggunaan dana bank ini tujuannya untuk supaya bank tetap bertahan dan tetap eksis. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang keuntungan bank. Keuntungan bank itu bisa berupa dari bunga ataupun dari margin. Dari mana suatu bank dapat memperoleh keuntungan? Tentu dari perputaran uang yang disalurkan kepada nasabah. Yang pertama, kalau bank tersebut konvensional, mereka mendapatkan untung dari bunga. Untuk bank syariah, itu keuntungan mereka dari margin. Misal, jual beli mobil, jual beli rumah, maka bank akan mendapatkan margin. Keuntungan bank dari fee basic income, misalkan dalam bentuk bank memberikan jasa layanan, maka nasabah akan membayar fee atau membayar administrasi kepada bank itu. Keuntungan bank dari bagi hasil, kalau bank tersebut syariah, baik mudarobah atau musyarakah, bank akan memperoleh sumber pendapatan bagi hasil. Ya misalnya dengan nisban 60/40, 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah. Maka bagi hasillah yang akan diterima. Jadi keuntungan tersebut adalah bagi hasil. Nah, untuk opini atau gagasan dari penjelasan tersebut adalah, menurut saya bank dapat melakukan suatu operasi atau berjalan harus memiliki modal dan nasabah agar bank tersebut dapat berjalan.
Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan menjelaskan. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.